Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Yusril Amin, NIM E1C0180507 B pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi semiotika menurut Charles Sanders Peirce dalam semiotika. Nah, di sini menurut Peirce dalam materi semiotika ini dia menjelaskan tanda dan interpretasi. Nah, di sini semiotika menurut Peirce merupakan suatu tindakan, action, pengaruh, influencer atau kerjasama dari tiga subjek. Nah, di sini antara lain tanda, sing, objek, dan interpretan. Nah, di sini Peirce menjelaskan tanda merupakan penghubung antara sesuatu dengan hasil tafsiran, interpretan, yang menyatakan sesuatu yang lain dalam beberapa hal. Nah, di sini hasil dari tafsiran tersebut dia merupakan peristiwa psikologis dalam pikiran si penafsir atau interpretar. Nah, di sini menurut Peirce juga hasil dari interpretasi di sini menjelaskan timbulnya tanda baru pada hal yang diinterpretasikannya. Nah, di sini sehingga tiga unsur yang menentukan. Nah, di sini tanda adalah tanda dapat ditangkap, ditunjuk, dan memiliki relasi antara tanda dan penerima tanda. Nah, di sini yang bersifat representatif yang mengarahkan pada interpretasi. Nah, di sini hal ini atau mengapa tiga unsur ini hal ini guna mencari arti khas tanda itu. Dia akan mencari ciri khas dari tanda ini yang menurut Peirce. Kemudian Charles Sanders Peirce di sini dikenal sebagai salah seorang ahli filosof Amerika yang juga dikenal sebagai ahli logika dengan pemahamannya terhadap manusia dan penalaran. Nah, di sini logika yang mengakar pada manusia ketika berpikir melibatkan tanda sebagai keyakinan manusia. Bagi Peirce, sinonim dengan logika membuat ia mengatakan bahwasannya manusia itu berpikir dengan tanda. Nah, di sini maksudnya menurut Peirce ini manusia itu berpikir melalui atau dalam berpikir pasti ada tanda-tanda gitu. Itu maksudnya. Yang juga menjadi unsur komunikasinya. Nah, di sini juga penting komunikasi, unsur komunikasi. Tanda akan menjadi tanda apabila difungsikan sebagai tanda. Nah, di sini menurut Peirce fungsi esensial tanda yang diungkapkannya adalah menjadikan relasi yang tidak efisien menjadi efisien. Kemudian selanjutnya ada pemaknaan tanda. Nah, di sini pemahaman tanda atau dengan sebutan simbol menurut beberapa ahli. Misalkan Newman 2004 halaman 115 antara lain. Nah, di sini Peirce dibedakan dalam ciri-ciri tertentu yang olehnya. Simbol dibedakan atas indeks dan ikon yang dapat dianalisis melalui suku kata, kalimat, alinea, dan bagian lainnya hingga pemanfaatan vokalisasi. Nah, di sini Peirce juga menyebutkan ilmu tanda dengan sebutan semiosis. Jagat raya terdiri atas tanda-tanda sing sebagai pandangan bahwasannya tanda tidaklah sebagai suatu struktur, tetapi proses pemaknaan yang dilakukan dengan 3 tahap, atau bisa dibilang juga dengan tahapan semiosis, yaitu tahapan yang pertama yaitu pencerapan atau representamen yang disimbolkan dengan R. Wajah luar tanda
yang berkaitan dengan manusia secara langsung. Nah, di sini tahap kedua yaitu penunjuk atau penunjukan representamen pada objek yang disimbolkan O sebagai konsep yang dikenal oleh pemakai tanda. Berkaitan dengan representamen tersebut dan juga ada tahap yang ketiga yaitu penafsiran. Lanjut oleh pemakai tanda yang disebut dengan interpretan yang disimbolkan dengan I. Setelah representamen dikaitkan dengan objek, nah di sini ketiga tahapan tersebut di sini bersifat tak terbatas atau bisa dibilang dengan unlimited, tidak bisa habis, seperti penggambaran dalam skema berikut. Nah, di sini ada bentuk segitiga yang berkaitan. Di sini ada signifier, referen, interpretan. Nah, di sini ketiga skema ini dia tidak terbatas atau bisa dibilang unlimited. Kemudian yang ketiga yaitu jenis tanda. Nah, di sini ragam tanda menurut Verses dalam Piske 1990 halaman 46 antara lain ikon sebagai tanda yang serupa dengan yang ditandai, simbol sebagai tandai yang serupa dengan yang ditandai, serta indeks sebagai tanda yang bersifat terkait secara otomatis dalam suatu hal dengan yang ditandai atau kausal dalam kurung eksistensial. Nah, di sini bagi Verses, ciri dasar penting dari tanda adalah ground, dasar. Dan bagian atas tanda disebut dengan kode yang mengarah pada kode bahasa, tanda dan dasarnya. Nah, di sini terbagi menjadi tiga, yaitu coalescing sebagai tanda-tanda yang merupakan tanda berdasarkan suatu sifat. Yang kedua ada synsing, yaitu tanda yang merupakan tanda atas dasar tampilnya dalam kenyataan. Dan yang ketiga yaitu legacy, yaitu tanda-tanda yang merupakan tanda atas dasar suatu peraturan yang berlaku umum, konvensi. Istilah donatum dalam dunia semiotika Peirce terkait dengan tanda sebagai istilah yang dipergunakan untuk menandakan unsur kenyataan yang ditunjuk oleh tanda. Kemudian Peirce juga di sini membedakan ada tiga macam interpretasi. Antara lain yang pertama rime. Apabila dapat diinterpretasikan sebagai representasi di suatu kemungkinan donatum. Di sini ada donatum ya. Yang kedua ada decising. Nah, di sini bila bagi interpretan tanda tersebut menawarkan hubungan yang benar ada di antara tanda donatum. Untuk itu bagi Peirce tanda dikatakan juga menjadi tanda untuk masyarakat umum. Nah, yang ketiga yaitu argumen. Nah, di sini yang dimaksud apabila dapat dikaitkan dengan kebenaran. Nah, cuman itu aja materi dari saya menurut Peirce. Mungkin kalau ada salah kata atau omongan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.